la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua PDM Kota Surabaya yang mewakili dari Tabligh dan juga Tarjih, dan juga Ketua Majelis Tabligh, Wakil, Sekretaris, dan seluruh takmir masjid ataupun yang mewakili dari PJM yang saya hormati. Langsung saja, mengingat waktunya sudah jam 9 kurang, tentunya ini juga menjadi pertimbangan kita semuanya. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, mohon izin Pak Yai untuk berkaitan dengan, ya mohon maaf, berkaitan dengan yang saya paparkan di sini. Ini adalah tuntunan puasa Ramadan, qiyam Ramadan, salat Id, dan juga zakat. Ya. Yang tentunya ini adalah tanfidz yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid melalui Musyawarah Lajnah tahun 1988. Ya. Jadi kami itu sebelum berangkat ke sini 2 minggu yang lalu sudah melakukan rapat internal, kajian sampai musyawarah yang perdebatannya sangat luar biasa. Ada yang berangkat itu bawa kitab 1 mobil, ada yang bawa kitab 1 tas untuk memperdebatkan berkaitan dengan kaifiyah salat qiyamul Ramadan. Nah, tentunya berawal dari sini perlu saya sampaikan, ini adalah produk tanfidz ya. Produk tanfidz yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih yang melalui Musyawarah Lajnah Tarjih Kota Surabaya tahun 1988 Masehi dan ditandatangani oleh beberapa Lajnah Tarjih. Apa yang menjadi keputusan daripada tanfidz ini? Perlu saya sampaikan bahwasanya yang menjadi keputusannya adalah bahwasanya pelaksanaan qiyamul Ramadan ya, dilaksanakan setelah sholat ya. Ini kurang jelas ya. Setelah sholat Isya dengan pelaksanaan sebagai berikut, yaitu qiyamul Ramadan dilakukan dengan berjamaah ya, dan bacaannya jahar diperdengarkan, dan juga dilanjutkan dengan bacaan Fatihah dan selanjutnya. Nah, di sini disebutkan dari sekian banyak alternatif pelaksanaan sholat ya, lail dalam petunjuk ini dipilih 1 alternatif pelaksanaan sholat, yaitu dengan cara diawali dengan sholat 2 rakaat kaifiyah. Di antaranya di sini disebut adalah sholat iftitah. Dilanjutkan sholat 2 rakaat berjamaah, ditambah sholat 2 rakaat lagi berjamaah, ditambah sholat 2 rakaat berjamaah, dan ditambah lagi sholat 2 rakaat berjamaah, dan diakhiri dengan sholat berjamaah witir 3 rakaat dilakukan tanpa duduk awal. Ini adalah keputusan tanfidz. Ibaratnya adalah konun, undang-undang, dan undang-undang ini tidak bisa dijabarkan. Dalam kaidah usul fikih itu namanya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ya. Ketika ini sudah menjadi ketetapan, sebelum adanya ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti ini, maka bentuk keputusannya tetap seperti ini. Nah, tahun 1988 ini asbabul wurudnya gimana? Alhamdulillah pada waktu musyawarah kemarin
ada perumus yang hadir sehingga kita melakukan interview berkaitan dengan keputusan ini. Apa yang menjadi landasan daripada keputusan ini? Landasannya adalah yang pertama, yaitu dalam keputusan Kongres ke-28 di Medan tahun 1939, Himpunan Putusan Tarjih dalam halaman 172 dan 184 atau halaman 174 dan 186. Ini sudah berbunyi, wakum qiyamal lail ihda asyrota rakaatan arba'an au masna wasalasan. Ini ada dalam keputusan Kongres di Medan tahun 1939. Dan ini mendasari berkaitan dengan munculnya Tanfidh tahun 1988. Adapun dalilnya, alasannya seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi, dan ini ada penambahannya berkaitan dengan sholatul lail wan nahar masna. Ini menjadi landasan penting kenapa dalam manhaj tarjih yang disampaikan oleh Kiai muncul masna. Karena dalam keputusan Kongres sudah dibahas dan keputusannya adalah wakum qiyamal lail ihda asyrota rakaatan arba'an au masna wa salasan. Laisa wa masna wa rakaatan. Tidak masna ditambah rakaatan 1 rakaat, tapi wa salasan. Ini keputusan Kongres. Bukan hanya ini saja yang menjadi landasan daripada ketentuan Tanfidh itu. Ini juga menjadi landasan keputusan keluarnya Tanfidh 1988, yaitu dari keputusan Tarjih Wiradesa Pencongan Pekalongan 1972 dalam HPT halaman 340 sampai 355 atau 344 363. Dan alhamdulillah pada waktu Munas kemarin saya ikut hadir di Pekajangan Pekalongan. Salah satu putusannya ini kurang jelas ya. Sholatul lail tadi disebutkan oleh Kiai bahwasanya sholatul lail ini dalam bahasanya juga termasuk dalam Qiyamul Ramadan. Aksir min sholatil lail ba'da an tusallil isya ila tulu'il fajr fi Ramadan fi ghairi Ramadan. Di situ disebutkan ihda asyrota rakaataini au arba'an 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini sudah menjadi keputusan tarjih di Wiradesa Pencongan Pekalongan. Nah, wa idza shallaita khilaf. Nah, di sini disebutkan lagi, jika hendak mengerjakan sholat dengan cara lain, nah berarti di sini masih ada peluang untuk bisa melaksanakan sholat yang mana dalam hal ini rakaataini arba'an atau arba'an. Bagaimana caranya? Di situ dijelaskan. Yaitu boleh mengerjakan dua rakaat atau empat rakaat seperti tersebut di atas atau 6 rakaat. Akan tetapi al-adilahnya masih kuatan rakaataini au arba'an. Nah, maka di sini sudah jelas. Dasar yang ketiga 2 itu adalah dalam fatwa yang dijelaskan oleh Pak Yai tadi bahwasanya ada sebuah pertanyaan. Sholat tarawih dan sholat witir yang 4 dan 3 rakaat dalilnya kalah kuat dengan yang 2
2 dan 3 rakaat, sehingga jamaah yang biasanya melakukan sholat tarawih 4 dan 3 rakaat tidak mau berjamaah lagi. Bagaimana menurut Tarji? Di sini dijelaskan dalam himpunan putusan Tarji cetakan ketiga telah dimuat keputusan Muktamar Tarji di Wiradesa. Dalam muktamar diputuskan tentang sholat lail, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat yang semuanya berjumlah 11 rakaat. Dan ini belum mencangkut terkait dengan iftitah. Ini sholat tarawih 2, 2, 2, 3. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Ini adalah bagian daripada metode manhaj tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ketika ini nanti panjang kepemimpinan dan lain sebagainya, sudah malam. Nah, muncul tuntunan sholat lain. Nah, yang ini cara pelaksanaannya adalah 2, 2, 2 dan yang terakhir 1 rakaat witir. Apakah ini berdasarkan dengan himpunan putusan tarjih yang mana mempunyai kekuatan hukum tetap berupa tanfid? Kita lihat, ternyata ada dalam tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh PP. Pertanyaannya, tuntunan ini masuk dalam bagian tanfid apa enggak? Wacana apa? Sebuah kajian. Dan belum ada tanfid. Hanya tuntunan pedoman. Di sini disebutkan seperti yang dijelaskan oleh Pak Yai tadi berkaitan dengan hadisnya. Ya, masalah takhrijul hadis tadi sudah dijelaskan. Nah, maka di sini muncul pertanyaan yang menjadi diskusi kita berkaitan dengan al-jam'u wa taufiq ini. Bahwasanya tadi sudah disampaikan kompromi dari beberapa dalil yang bertentangan dengan mencari solusi yang dapat diterima yang digunakan untuk manhaj tarjih itu. Nah, apakah dalam fatwa tarjih putusan fatwa wacana itu mengenal hierarki putusan tarjih? Dalam artian apa? Jika sudah diputuskan oleh majelis tarjih di level atas, maka majelis tarjih di level bawah tinggal mensosialisasikan. Itu MTT PP, MTT BWM, MTT PDM. Ini yang dinamakan dengan hierarki daripada fatwa. Nah, maka dalam hal ini putusan ini menjadi level yang tertinggi diantaranya dalam Munas. Maka terkait dengan hasil rapat yang kemarin sempat kita obrolkan dengan beberapa PDM, ini tergantung daripada jamaah dan takmir masjid kemauan. Karena kami sudah merumuskan naskah akademik yang baru selesai di 57 halaman. Dan insya Allah Ramadan, sebelum Ramadan 2025, insya Allah kita akan adakan namanya musda tarjih. Dan naskah akademiknya kita kaji dengan para ulama lajnah tarjih. Dan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semuanya untuk menjadi pegangan daripada kaifiyah sholat qiyamul Ramadan bagi warga Muhammadiyah khususnya di kota Surabaya. Saya hanya menambahi berkaitan dengan bukti-bukti otentik berkaitan dengan tahun per tahun putusan-putusan tarjih yang notabene semuanya berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan yang lebih pada keterpihakan 2 dan 3 rakaat untuk witir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.